lagi sama kakak-kakak di sini. Kita mau memulai kebaktian anak online GPKDI Tabernakel Kasih. Adik-adik semangat gak? Semangat dong, Kak. Harus semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Kalau semangat kita harus bergembira. Hati kita harus bergembira. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lebih semangat lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia karena Tuhan Yesus udah buang dosa kita. Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Oke adik-adik, silahkan duduk semua. Yuk kita sama-sama menyatukan hati. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Dan kita mau katakan, Bapakku datang padamu. 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 Bapakku datang padamu
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari baru yang masih Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Engkau masih memberikan kekuatan pada setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, dan pada pagi hari ini kami berdoa, kami ingin memulai ibadah ini. Kiranya Engkau pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, tolong berkati kakak-kakak, juga berkati setiap kami, agar kami dapat memuji Tuhan dengan semangat dan sepenuh hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tunggu. Semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau tetap memuji, menari untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Silakan duduk. Tadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu penyembahan lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan
Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat serius Tuhan, dapat mengerti apa setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak Kezia. Gimana? Tadi udah memuji Tuhan, semangat gak? Menari untuk Tuhannya semangat gak? Dan sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, semangatnya masih ada gak? Kenapa coba kakak tanya tentang semangat terus? Karena sesuai judul firman Tuhan hari ini, kita akan membahas tentang semangat. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan kakak dan adik-adik sekalian untuk memiliki semangat. Nah, sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita harus tahu dulu semangat itu seperti apa sih? Semangat itu adalah adanya rasa gairah, rasa energi untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, ada rasa keinginan untuk mencapai sesuatu. Semangat juga dihubungkan dengan rasa bahagia. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Gimana coba lagunya, masih inget gak? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, semangat juga dihubungkan dengan hati yang gembira. Dan lagu tadi itu diangkat dari ayat Alkitab loh. Kita baca bareng-bareng yuk. Kita ambil Alkitab kita. Kita buka di Amsal 17 ayat 22. Jadi lirik lagu tadi diambil dari ayat Amsal 17 ayat 22. Kita baca. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan ingin setiap kita memiliki semangat hidup. Kalau semangat hidup artinya kita harus semangat selama kita masih hidup. Setiap hari, setiap waktu, Tuhan ingin kita tetap memiliki semangat. Tapi gimana Kak? Kan suka ada kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi sedih dan kehilangan semangat. Nah, coba sekarang adik-adik punya kertas gak di rumah? Coba diambil dulu kertas dan alat tulis. Kalau belum ada, di-pause dulu aja videonya. Adik-adik ambil satu kertas dan satu alat tulis. Kertasnya nggak usah besar-besar juga nggak apa-apa kok. Nah, kalau udah siap kertasnya dan alat tulisnya, sekarang kertas adik-adik dilipat menjadi bagi dua gini. Oke, jadi ada garis di tengahnya. Sudah. Lalu adik-adik tulis di bagian yang kiri itu semangat dan yang bagian kanan tidak semangat. Seperti ini. Sebentar ya, kakak tulis dulu. Seperti ini. Yang sebelah sini tulisannya semangat, yang sebelah sini tulisannya tidak semangat. Kalau sudah, sekarang adik-adik boleh berpikir sejenak, kakak juga berpikir sejenak. Kita tulis masing-masing 3 hal yang membuat adik-adik semangat dan 3 hal yang membuat adik-adik tidak semangat. Misalnya
peristiwa tertentu atau hal-hal yang terjadi pada adik-adik yang membuat adik-adik kehilangan semangat. Nah, adik-adik boleh tulis di sini. Oke? Yuk kita isi bareng-bareng. Oke, kakak sudah. Adik-adik udah belum nulis hal-hal yang membuat adik-adik semangat dan hal-hal yang tidak membuat adik-adik semangat? Nih, kakak udah. Misalnya seperti ini ya. Ini punya kakak, ini versi kakak. Kalau kita masih bisa mengisi di bagian yang semangat, itu bagus adik-adik, karena artinya masih ada hal-hal yang dapat membuat kita semangat, membuat kita gembira. Misalnya seperti kakak semangat ketika berhasil melakukan sesuatu, ketika liburan bersama keluarga, atau ketika kakak bernyanyi, kakak merasa semangat dan bahagia. Itu hal yang baik ketika masih ada hal-hal yang membuat adik-adik semangat. Nah, di sisi lain, ada hal-hal yang membuat adik-adik tidak semangat. Seperti kakak. Misalnya kakak tidak semangat ketika dimarahi orang tua, ketika mengalami kegagalan atau kekalahan, dan ketika sedang sakit. Nah, gimana nih kak kalau kita mengalami hal-hal di yang bagian ini, di bagian yang membuat kita tidak semangat? Nah, sebisa mungkin kita harus menghindari hal-hal yang ada di bagian ini. Misalnya seperti dimarahi orang tua. Sebisa mungkin kita menghindari agar kita tidak dimarahi orang tua. Misalnya kita melakukan perintahnya, kita nurut sama orang tua agar kita tidak dimarahi orang tua dan kehilangan semangat. Atau misalkan ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, misalnya tiba-tiba kita terserang penyakit. Nah, tenang saja adik-adik, karena kita memiliki Tuhan kita memiliki Tuhan Yesus yang siap menolong, menopang, dan berjanji akan memberikan kemenangan untuk kita. Kita baca yuk ayat Alkitabnya. Ada di Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, sesuai janji firman Tuhan yang barusan kita baca di Yesaya 40 ayat 29, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan menambah semangat kepada kita. Jadi kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak semangat, ingat ada Tuhan yang akan menambah kekuatan kita dan menambah semangat kita. Masih dari ayat Yesaya 40 ayat 29, kita dapat melihat bahwa semangat itu diperlukan loh adik-adik ketika kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa buruk. Semangat itu masih diperlukan. Kira-kira untuk apa ya? Kita baca lagi yuk Alkitab kita. Jawabannya ada di Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Mengapa semangat dibutuhkan dikala kita sedang dalam kondisi buruk? Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi adik-adik, semangat tetap diperlukan dalam kondisi buruk atau dalam penderitaan, karena dengan semangat itu kita dapat menanggung penderitaan yang kita alami. Kita harus tetap menjaga semangat kita agar kita memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bahaya sekali loh adik-adik ketika semangat kita sudah patah, bahkan sudah tidak ada.
Nih, adik-adik pernah lihat gak pertandingan tinju? Misalnya sebut saja Tono dan Adit sedang melakukan pertandingan tinju. Lalu dalam pertandingan itu Tono meninju Adit. Duk! Gitu. Lalu kalau semangat Adit langsung menghilang, langsung menciut dari 100 langsung jadi langsung jadi 0, dia bisa menang nggak? Boro-boro bisa menang. Dia langsung lemes, dia langsung aduh udah deh aku kalah dan sebagainya. Dia tidak mengeluarkan jurus-jurus yang sudah dia pelajari, ilmu tinju yang sudah dia siapkan sebelumnya, karena dia sudah tidak memiliki semangat untuk bertanding. Sebaliknya kalau Adit masih memiliki semangat, walaupun Tono berhasil meninju dia sekali dan Adit masih memiliki semangat, Adit tidak menyerah. Adit akan bangun lagi, dia akan mengeluarkan jurus-jurus yang sudah dia pelajari, dan bahkan dia bisa saja memenangkan pertandingan. Nah, sama dengan kita adik-adik. Kalau kita dalam perjalanan hidup ini tiba-tiba ditinju oleh masalah, ditinju oleh cobaan hidup, jangan langsung patah semangat, apalagi semangatnya langsung hilang, gak tahu kemana. Ingat, pertama ada Tuhan Yesus yang sudah berjanji tadi di Yesaya 40 ayat 29, dia sudah berjanji kok akan memberikan kekuatan, akan menambah semangat kita, dia akan menolong kita. Dan yang kedua, kita gak boleh patah semangat karena dengan semangat kita dapat menanggung penderitaan yang kita alami. Dengan semangat kita dapat melewati masalah yang kita alami. Seperti yang tadi sudah kakak bilang, dengan semangat kita memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah kita. Kita memiliki keinginan untuk berdoa, kita memiliki keinginan untuk datang kepada Tuhan. Itu juga dibutuhkan semangat loh adik-adik. Kita juga memiliki semangat untuk menjalankan, melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita sampai kita memperoleh janji kemenangan yang Tuhan sediakan. Ingat ya adik-adik, untuk memperoleh janji kemenangan dari Tuhan, kita harus memiliki semangat sampai memperolehnya. Kita tidak bisa diam saja seperti Adit yang sudah ditonjok lalu diam saja, diam dan tidak melakukan apapun, dia tidak bisa menjadi pemenang. Oke adik-adik, kita diajarkan untuk semangat, memiliki semangat hidup walaupun ada keadaan baik, keadaan buruk. Ingat, kita harus tetap semangat karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia akan menolong kita, membantu kita menambah stamina semangat kita sampai kita berhasil melalui cobaan yang kita alami. Oke? Yuk, sekarang kita baca yuk ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari ayat yang tadi kita baca, yaitu Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oke adik-adik, jangan lupa dilakukan firman Tuhan-Nya dan kita tetap menjaga semangat dalam hidup kita. Yuk, sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk memiliki semangat hidup. Setiap hari, setiap waktu kami ingin terus semangat Tuhan. Walaupun terjadi masalah dalam hidup kami ingin tetap semangat karena kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memampukan kami sampai kami memperoleh janji kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu menjaga semangat yang ada dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, dadah.